Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zahra dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi Aero. Sebelum kita memasuki ke dalam strategi Aero, kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih Aero itu. Nah, Aero itu adalah sebuah brand sepatu yang berasal dari Indonesia, Klaten, Jawa Tengah. Sepatu lokal ini bukan hanya mengeluarkan produk sneakers lokal berkualitas, tapi juga mengeluarkan produk kolaborasi yang sangat menarik. Salah satu ciri khasnya adalah melakukan kolaborasi out of the box, mencuri perhatian banyak penggemarnya. Biasanya produk sneakers ini berkolaborasi dengan produk-produk fashion lainnya. Contohnya seperti topi, pakaian, celana, dan lain-lain sebagainya. Sehingga kedua brand ini bisa matching dalam ketika digunakan. Namun yang dilakukan oleh Aero ini memang di luar nalar, teman-teman. Karena apa? Mereka berkolaborasi dengan produk makanan, produk minuman, produk bumbu dapur, hingga toko kartun dan produk-produk yang lainnya. Dan produksinya itu tidak banyak. Mereka membatasi penjualannya. Karena apa? Karena mereka menggunakan strategi ini. Baik, saya akan membahas 3 subbab dari produk Aero ini. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang dinamika persaingan. Yang kedua yaitu tentang kooperatif strategi atau strategi kooperatif. Yang ketiga, kami akan menjelaskan tentang strategi level bisnis apa yang digunakan oleh Aero ini. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan apa sih dinamika persaingan dalam bisnis Aero ini. Nah, dinamika persaingan ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama pasar siklus lambat dan yang kedua pasar siklus cepat. Yang pertama itu, pasar siklus lambat ini biasanya terjadi dalam industri dengan tingkat perubahan yang sangat lambat, di mana produk atau layanan ini memiliki siklus hidup yang sangat panjang dan perubahan teknologi relatif sedikit. Contohnya seperti industri energi, industri farmasi, dan infrastruktur lainnya. Nah, persaingan ini berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama dan sering juga didominasikan oleh perubahan yang berjalan sangat lambat. Alasannya apa? Alasan persaingan ini dianggap siklus lambat karena produk atau layanannya yang dapat bertahan dalam jangka waktu relatif lama tanpa perlu menghadapi perubahan yang cepat. Oke, yang kedua yaitu pasar siklus cepat. Pasar siklus cepat itu apa sih? Pasar siklus cepat ini di sisi lain terjadi dalam industri dengan tingkat perubahan yang sangat cepat, di mana produk atau layanan ini memiliki siklus hidup yang sangat pendek dan perubahan teknologi yang sangat cepat. Contohnya, industri teknologi atau media sosial. Nah, persaingan dalam pasar siklus cepat ini cenderung berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, teman-teman, dengan produk atau layanan yang dapat menjadi dalam waktu yang sangat singkat. Alasannya apa? Alasan persaingan ini tuh dianggap sebagai siklus yang sangat cepat karena produk atau layanannya harus bersaing dengan perubahan yang sangat cepat dalam kebutuhan pasar dan teknologi. Alasan mengapa sebuah industri dapat dikategorikan sebagai pasar siklus lambat atau pasar siklus cepat. Nah, itu tergantung dari faktor-faktor seperti tingkat perubahan teknologi, siklus hidup produk atau layannya, seperti kecepatan adaptasi pasar terhadap perubahan dan efektivitas strategi bersaing dalam menghadapi perubahan tersebut. Dengan demikian, dinamika persaingan dalam pasar siklus lambat atau cenderung berlangsung dalam waktu yang sangat panjang dan dominan oleh kestabilan, sementara dalam pasar siklus cepat persaingan akan berlangsung dalam waktu yang lebih singkat dengan perubahan yang lebih cepat dan inovatif yang sering terjadi. Lalu brand Aero ini bisa dikategorikan pasar siklus cepat atau lambat. Nah, menurut saya pribadi, brand Aero ini bisa dikategorikan dengan pasar siklus cepat. Karena apa? Karena alasannya itu sudah disebutkan tadi, karena produk atau layanan ini bersaing dengan perubahan-perubahan yang sangat cepat atau kebutuhan-kebutuhan pasar atau teknologi lainnya. Baik, yang kedua adalah kooperatif strategi. Nah, kooperatif strategi ini termasuk ke dalam tipe analisis strategi yang mana sih? Nah, menurut saya
kooperatif strategi ini masuk ke dalam kategori kolaboratif strategi. Karena apa? Karena strategi kerjasama di mana dua perusahaan atau lebih saling bekerja sama secara aktif untuk menguntungkan keduanya. Nah, ada beberapa alasan mengapa kooperatif strategi ini termasuk ke dalam kategori aliansi strategi kolaboratif. Yang pertama yaitu kerjasama aktif. Apa sih maksud dari kerjasama aktif itu? Jadi yang dimaksud dari kerjasama aktif ini adalah dua perusahaan ini saling bekerja sama, mereka saling berbagi sumber daya, manusia, pengetahuan, dan keterampilan untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Yang kedua adalah penguntungan bersama. Maksudnya gimana? Maksudnya ini aliansi strategi yang kolaborasi ini bertujuan untuk mencapai hasil yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Nah, ini berbeda dengan tipe aliansi strategi lain yang mungkin lebih bersifat kompetitif. Dan yang ketiga adalah berbagi resiko. Nah, apa sih maksud dalam berbagi resiko itu? Nah, dalam pengembangan produk baru, penetrasi pasar baru, atau menghadapi persaingan yang sangat ketat ini, memungkinkan perusahaan untuk lebih fleksibel dan lebih tangguh di pasar, seperti itu. Nah, sebagai contoh yaitu perusahaan Aero sendiri. Sebagai contoh fiktifnya ya teman-teman, mungkin perusahaan ini memutuskan untuk mengembangkan aliansi strategis dengan perusahaan manufaktur pesawat lain untuk berbagi teknologi, riset, dan pengembangan bersama atau memenuhi permintaan pesanan yang lebih besar lagi. Nah, kerjasama ini memberikan keuntungan dari kedua pihak. Seperti itu, memungkinkan mereka untuk meningkatkan daya saing secara bersama. Nah, dengan demikian kooperatif strategi ini merupakan bagian dari aliansi strategi kolaboratif karena apa? Fokusnya pada kerjasama aktif, penguntungannya bersama, dan berbagi resiko di antara perusahaan yang terlibat. Baik, yang ketiga adalah strategi level bisnis Aero. Nah, ini termasuk ke dalam strategi tipe apa sih? Nah, menurut saya strategi level bisnis Aero ini termasuk ke dalam strategi corporate level strategi. Karena apa? Karena strategi yang berkaitan dengan pernyataan di mana kita harus beroperasi dan bagaimana kita harus mengelola portofolio bisnis kita. Strategi level bisnis membahas pernyataan seperti di mana perusahaan harus berkompetitif, bagaimana perusahaan dapat memasuki pasar bantu, atau apa portofolio produk atau layanan yang akan kita tawarkan, seperti itu. Alasan mengapa strategi level bisnis termasuk dalam corporate level strategi. Nah, yang pertama, karena fokusnya pada pertanyaan yang bersifat strategis mengenai ruang lingkup dan sifat operasional bisnis. Nah, strategi ini berhubungan langsung dengan bagaimana perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif di tingkat bisnis, baik melalui penetrasi pasar baru, pengembangan produk baru, atau akuisisi perusahaan lain. Sebagai contoh, perusahaan mungkin memutuskan untuk memasuki pasar global sebagai bagian dari strategi level bisnis mereka. Nah, keputusan ini akan mempengaruhi portofolio bisnis, sumber daya yang diperlukan, resiko yang dihadapi, dan strategi pemasaran yang diperlukan untuk berhasil beroperasi di pasar yang berbeda. Sehingga strategi level bisnis ini termasuk dalam corporate level strategi. Karena apa? Karena fokusnya pada pertanyaan strategi mengenai operasional bisnis dan ruang lingkup perusahaan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.